Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kesaksian Subandrio tentang G30S. Pengakuan Soeharto luar biasa aneh. Pada tanggal 29 September 1965 pagi hari, Panglima Angkatan Udara Umar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya, Subandrio juga melaporkan kepada Bung Karno adanya sekelompok perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap Presiden yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, termasuk bocoran rencana Dewan Jenderal membentuk kabinet. Subandrio juga melaporkan tentang dokumen Gilchrist. Semua laporan bertumpuk menjadi satu di benak Bung Karno dengan akumulasi aneka laporan yang mengarah pada suatu peristiwa besar. Subandrio yakin Bung Karno masih bertanya-tanya apa gerangan yang bakal terjadi. Menurut pengakuan Soeharto, menjelang dini hari 1 Oktober 1965, ia meninggalkan anaknya di RSPAD Gatot Subroto dan pulang ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Menurutnya, saat meninggalkan RSPAD itu, ia sendirian tanpa pengawal dengan mengendarai Jeep Toyota. Dari RSPAD, mobilnya melewati depan Makostrad, lantas masuk ke Jalan Merdeka Timur. Ia juga mengaku di sana sempat merasakan suasana yang tidak biasa. Di sekitar Jalan Merdeka Timur berkumpul banyak pasukan, tetapi Soeharto terus berlalu dan tidak menghiraukan puluhan pasukan yang berkumpul di Monas. Setelah itu, Soeharto mengaku pulang ke rumah dan tidur. Hal ini dikatakan Soeharto di beberapa kesempatan terbuka. Lantas pada pagi harinya, pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, dia mengaku dibangunkan oleh seorang tetangganya dan diberitahu bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal. Setelah itu, Soeharto langsung menuju ke markas Kostrad. Hal yang menarik dan perlu dianalisa, pengakuan Soeharto itu luar biasa aneh. 1. Di Jakarta dalam kondisi sangat tegang, ia menyetir mobil sendirian tanpa pengawal. Jangankan dalam situasi seperti itu, dalam kondisi biasa saja ia selalu dikawal. Kedua, ia melewati Jalan Merdeka Timur dan mengaku melihat puluhan prajurit berkumpul dan merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi tidak dihiraukan. Sebagai seorang komandan pasukan, tidakkah dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh puluhan prajurit yang berkumpul pada tengah malam seperti itu? Ketiga, pada pagi hari 1 Oktober 1965, pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, siapa yang bisa mengetahui bahwa baru saja terjadi penculikan terhadap para jenderal? Saat itu belum ada berita televisi seperti sekarang, semisal liputan 6 pagi SCTV, yang dengan cepat bisa memberitakan suatu kejadian beberapa jam sebelumnya. Radio RRI saja baru memberitakan peristiwa itu pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Yang sebenarnya terjadi, Soeharto sudah tahu bahwa pasukan yang berkumpul di dekat Monas itu akan bergerak mengambil para anggota Dewan Jenderal. Toh dia sendiri yang mendatangkan sebagian besar.
kira-kira 2/3 pasukan tersebut dari Surabaya, Semarang, dan Bandung. Ingat, Soeharto menawarkan bantuan pasukan yang diterima dengan senang hati oleh Untung. Pasukan dari daerah dengan perlengkapan tempur siaga 1 itu bergabung dengan pasukan kawal Istana Cakrabirawa pimpinan Untung. Mereka berkumpul di dekat Monas. Selain itu, beberapa jam sebelumnya, Soeharto menerima laporan dari Latif bahwa pasukan sudah dalam keadaan siap mengambil para jenderal. Maka wajar saja di tengah malam itu Soeharto mengendarai jeep sendirian, meskipun Jakarta dalam kondisi sangat tegang. Malah ia dengan tenangnya melewati tempat berkumpulnya pasukan yang beberapa saat lagi berangkat membunuh para jenderal. Bagi Soeharto tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia justru melakukan kesalahan fatal dengan mengatakan kepada publik bahwa ia sempat melihat sekelompok pasukan yang berkumpul di dekat Monas dan ia membiarkan saja. Jika ia memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu rencana pembunuhan para jenderal, mestinya ia tidak menyatakan seperti itu dalam buku biografinya dan di berbagai kesempatan terbuka. Dengan pernyataannya membiarkan pasukan bergerombol di dekat Monas, bisa menyeret dirinya dalam kesulitan besar. Masa seorang panglima Kostrad membiarkan sekelompok pasukan bergerombol di dekat Monas pada tengah malam, padahal dia melihatnya sendiri? Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tengah malam itu ia tidak pulang ke rumah seperti ditulis dalam buku biografinya. Yang benar, setelah melewati Jalan Merdeka Timur dan melihat persiapan sekumpulan pasukan, ia lantas menuju ke markas Kostrad. Di Makostrad, ia memberi pengarahan kepada sejumlah pasukan bayangan dan operasi Kostrad yang mendukung gerakan pengambilan para jenderal. Dengan kronologi yang sebenarnya ini, maka seharusnya tidak perlu ada cerita Soeharto pulang ke rumah lantas tidur. Dengan pengakuannya itu, Soeharto rupanya ingin menunjukkan seolah-olah ia jujur dengan mengatakan bahwa pada dini hari 1 Oktober 1965 ia memang berada di Makostrad, tapi prosesnya dari RSPAD pulang dulu lantas tidur. Dibangunkan tetangga dan diberitahu ada penculikan pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, baru kemudian berangkat ke Makostrad. Kalau Soeharto memposisikan diri sebagai orang tidak bersalah dalam G30S, maka pengakuannya itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Sebab tidak mungkin ada orang yang tinggal di Jalan Haji Agus Salim tetangga Soeharto mengetahui ada penculikan para jenderal dan membangunkannya pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Padahal penculikan dan pembunuhan para jenderal baru terjadi beberapa menit sebelum sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Satu pertanyaan sangat penting dari tragedi Pagi Buta 1 Oktober 1965 adalah mengapa para jenderal itu tidak dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Logikanya, jika anggota Dewan Jenderal diisukan akan melakukan kudeta, mestinya dihadapkan kepada Presiden Soekarno untuk dimintai penjelasannya tentang isu rencana kudeta. Masalahnya tentu bakal menjadi lain jika para jenderal tidak dibunuh, tetapi diajukan kepada Presiden Soekarno untuk konfirmasi. Namun G30S sebagai suatu kekuatan sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum peristiwanya meletus. Dari perspektif Soeharto, masa hidup gerakan ini tidak ditentukan oleh kekuatannya, melainkan oleh masa kegunaannya. Setelah para jenderal dipantai, maka habislah masa kegunaan G30S. Dan sejak itu pula masa hidupnya harus diakhiri. Meskipun Untung, Latif, dan Suparjo berupaya ingin mempertahankan kelanggengan G30S, tetapi umurnya hanya beberapa jam. Setelah itu pelakunya diburu dan dihabisi. Soeharto dengan melikuidasi G30S
menimbulkan kesan bahwa ia setia kepada atasannya, Yani dan teman-teman jenderal yang dibunuh. Ia tampil sebagai pahlawan. Soal mengapa Dewan Jenderal diculik bukan dihadapkan ke presiden, ada pengakuan dari salah satu pelaku penculikan menurut Sherma Bungkus, Komandan Peleton Kompi C, Batalion Kawal Kehormatan yang memimpin prajurit penjemputan Mayor Jenderal M.T. Haryono. Di militer tidak ada perintah culik, yang ada adalah tangkap atau hancurkan. Perintah yang dia terima dari Komandan Resimen Cakra Birawa Tawur dan Komandan Batalion Untung adalah tangkap para jenderal itu, kata Bungkus setelah ia dibebaskan dari hukuman. Namun M.T. Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperbolehkan masuk rumah oleh istri M.T. Haryono. Sang istri curiga suaminya dipanggil presiden pada dini hari. Karena itu pintu rumah tersebut didobrak dan M.T. Haryono tertembak. Tidak jelas apakah Haryono langsung tewas di tempat atau dibunuh kemudian setelah semua jenderal dikumpulkan di Pondok Gede, Lubang Buaya. Sedangkan saat dijemput oleh sejumlah pasukan di rumahnya, Letnan Jenderal Ahmad Yani terkejut bukan karena penjemputannya pasukan berseragam loreng, tetapi karena pada hari itu ia memang dijadwalkan untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada pukul 8 pagi. Presiden sedianya akan bertanya kepada Yani soal angkatan kelima. Yani menolak ide Presiden tentang angkatan kelima sejak beberapa waktu sebelumnya. Malah sudah beredar isu bahwa Yani akan digantikan oleh wakilnya, yaitu Gatot Subroto. Dengan dijemput tentara dini hari, mungkin Yani merasa pertemuan dengan Presiden Soekarno diajukan beberapa jam. Ia dibangunkan dari tidurnya oleh istrinya dan masih mengenakan piyama. Meskipun kedatangan tentara penjemputnya menimbulkan kegaduhan di keluarga Yani yang terkejut, namun Yani menurut. Ia menyatakan kepada penjemputnya akan ganti pakaian. Namun ketika tentara penjemputnya menyatakan tidak perlu ganti baju, jenderal, maka seketika Yani menempeleng tentara tersebut. Perkataan prajurit itu terhadap jenderal memang sudah luar biasa tidak sopan. Lantas Yani masuk ke kamar untuk ganti pakaian dan diberondong. Untuk penculikan para jenderal yang lain, mungkin cerita Subandrio dengan yang sudah banyak ditulis di versi buku Orde Baru maupun buku yang terbit setelah Soeharto kurang lebih mirip. Yang penting, peristiwa berdarah di pagi buta pada tanggal 1 Oktober 1965 sampai kini masih ditafsirkan secara berbeda-beda, baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi jelas substansinya. Peristiwa itu tidak seperti mitos yang dibuat Angkatan Darat, yakni percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI. Versi Angkatan Darat ini sama sekali tidak benar. Peristiwa itu merupakan provokasi yang didalangi oleh jenderal-jenderal fasis Angkatan Darat, didukung dengan baik oleh imperialisme internasional. Peristiwa itu adalah provokasi yang dimanipulasi secara licik dan efektif serta dikelola secara maksimal oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal Jawa yang haus kekuasaan dan harta. Dialah Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Pada sisi intern, peristiwa itu bukan hanya merupakan puncak manifestasi konflik antara pimpinan Angkatan Darat dan PKI, tetapi juga pertentangan antara pemimpin politik konservatif dengan aspirasi kapitalisme yang pembangunannya tergantung pada imperialisme internasional di satu pihak, melawan PKI dengan prinsip politik anti-imperialisme, dengan aspirasi negara yang merdeka penuh dan demokrasi berkeadilan sosial di pihak lain. Peristiwa itu adalah puncak kemunafikan para pemimpin politik konservatif yang mengklaim sebagai paling demokrat dari sistem demokrasi parlementer. Mereka berhadapan dengan kemajuan-kemajuan pesat PKI yang dicapai secara damai dalam sistem demokrasi liberal. Dari konflik tersebut, para pimpinan Angkatan Darat dan sekutunya lantas mencabut hak hidup PKI dengan cara membantai anggota dan keluarganya, lantas membubarkan PKI. Dari kacamata internasional,
terutama disebarkan oleh mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Howard Jones. Peristiwa itu adalah spontan kekejian rakyat, yakni penyembelihan rakyat yang dilakukan PKI. Sebaliknya, ini adalah bagian dari intrik berdarah yang direncanakan secara seksama di markas besar Kostrad pimpinan Soeharto. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.